Pernahkah kalian mengamati sebuah roda? Nah, kira-kira bagaimana ya mencari keliling sebuah roda tersebut? Assalamualaikum anak-anak kelas 8. Semoga anak-anak tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam PJJ Daring Matematika kelas 8. Nah, materi hari ini yaitu masih sama tentang lingkaran. Kompetensi dasar untuk hari ini yaitu 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring lingkaran, serta hubungannya. Anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa untuk menyiapkan buku paket matematika, LKS matematika, serta alat tulis yang lainnya ya. Nah, jangan lupa juga untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mencari nilai pi, kemudian mencari keliling lingkaran, selanjutnya yaitu mengenai luas lingkaran. Nah, di sini Ustazah akan memberikan tugas proyek kepada anak-anak yang di rumah untuk mengajak mengisi daftar tabel yang sudah Ustazah cantumkan di papan tulis ini. Nah, siapkan alat tulisnya yaitu buku tulis, kemudian anak-anak bisa memberikan ataupun bisa membuat tabel mengenai lingkaran, diameter, keliling dibagi diameter. Nah, di sini nanti kita bisa untuk mengetahui nilai pi, kemudian mencari rumus keliling, dan selanjutnya akan mencari luas dari lingkaran. Nah, pertama, di sini lingkarannya anak-anak bisa membuat lingkaran dengan jari-jari 1 cm. Ingat ya, 1 cm untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2 jari-jarinya yaitu 1,5 cm atau 1,5 cm. Untuk yang ketiga yaitu jari-jarinya 2,5 cm, 2,5 cm. Kemudian yang selanjutnya jari-jarinya 3 cm. Yang terakhir yaitu jari-jarinya 3,5 cm. Nah, bagaimana anak-anak sudah membuat jari-jarinya masing-masing ya untuk lingkarannya? Nah, setelah anak-anak membuat jari-jari dengan ukuran di sini, selanjutnya di sini ada diameter. Nah, diameternya belum diisi Ustazah. Ingat ya, pertemuan kemarin kita sudah mengenal mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, di mana di sini ada gambar dari lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki unsur jari-jari, kemudian ada diameter. Nah, di sini titik pusatnya, misalnya titik O. Kita beri titik O. Nah, untuk jari-jari kita ketahui bahwa jari-jari itu dari titik pusat sampai dengan sini busur lingkarannya. Nah, di sini merupakan jari-jari. Nah, untuk diameternya yaitu diameternya dari sini. Misalnya titik A yang melewati titik pusat O sampai dengan sini. Misal di sini ada titik D. Ataupun juga bisa di sini. Misal di sini C. C melewati titik pusat O, kemudian di sini sampai sini D. Nah, ini merupakan diameternya. Nah, anak-anak setelah membuat lingkaran dengan jari-jari di sini bisa mencari diameternya. Nah, untuk jari-jarinya 1 cm, berarti jari-jari dari titik pusat O sampai kepada titik B itu 1 cm. Nah, di sini ada 1 cm. Kemudian diameternya berapa? Berarti sampai sini ya. Berarti kalau sini 1, sini juga 1. Berarti sini 2 cm. Nah, di sini udah diketahui 2 cm. Kemudian kalau di sini 1,5 cm, di sini misalnya 1,5, kemudian ditambah 1,5 lagi, berarti berapa? 3 cm. Nah, kemudian selanjutnya jari-jarinya ketika 2,5 cm, di sini diameternya berapa? Nah, di sini diameternya 5 cm. Nah, kalau di sini 3 cm, diameternya
6 cm. Di sini jari-jarinya 3,5 cm. Di sini jari-jarinya diameternya 7 cm. Ketika jari-jari 3,5 diameternya 7. Nah, setelah kita mengetahui diameternya dari jari-jari, kemudian kita akan mencari untuk kelilingnya. Nah, akan tetapi di sini bisa disimpulkan untuk diameter maupun jari-jari. Jadi kita bisa menyimpulkan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari. Kemudian untuk jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, jari-jari setengah kali diameter 2 kali jari-jari. Ingat ya, di sini gambarnya jari-jari yaitu titik A sampai dengan titik O. Titik O sampai dengan titik B. Akan tetapi diameter itu dari titik A melewati titik pusat O sampai dengan titik B. Itu ya, sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu kita mengenai keliling. Nah, akan tetapi di sini keliling di sini menggunakan pita. Nah, anak-anak di rumah bisa menggunakan pita ataupun tali, atau bisa juga benang jahit. Nah, tadi anak-anak sudah membuat lingkaran dengan masing-masing jari-jari di sini. Nah, setelah itu bisa menggunakan benang yang dikaitkan di sini sampai dengan ujung sini. Nah, di situ untuk mencari kelilingnya. Nah, untuk jari-jari 1 cm diameternya 2 cm, di sini Ustazah pengukurannya menghasilkan 6,3 cm. Nah, nanti anak-anak juga bisa disesuaikan ya, apakah sama dengan pengukuran Ustazah ataupun tidak. Nah, kemudian yang kedua, ketika jari-jarinya 1,5 cm, kemudian diameternya 3 cm, di sini menghasilkan diameter keliling. Untuk kelilingnya yaitu 9,4 cm. Setelah itu selanjutnya, ketika jari-jarinya 2,5 cm, diameternya 5 cm, di sini menghasilkan keliling 12,6 cm. Nah, ingat, anak-anak bisa mencocokkan hasil pengerjaan kalian di rumah dengan yang diukur Ustazah di sini. Kemudian jari-jarinya 3 cm, diameternya 6 cm, di sini menghasilkan 15,7 cm dan seterusnya. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, nanti dicek ya setelah menggunakan benang yang dikaitkan dengan lingkaran yang anak-anak buat di rumah dengan masing-masing ukuran jari-jari sesuai dengan tabel di papan tulis ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai keliling dibagi diameternya ini. Nah, ini nanti untuk mencari nilai pi. Nah, kemudian di sini keliling dibagi diameter. Nah, kelilingnya 6,3 dibagi diameternya 2. Nah, di sini berapa? Di sini 3,15. Kemudian di sini ketika kelilingnya 9,4, diameternya 3 cm, di sini menghasilkan 3,13. Kemudian di sini kelilingnya 12,6 dibagi dengan 5, di sini menghasilkan yaitu 3,15. Nah, untuk selanjutnya ketika di sini kelilingnya 15,7 dibagi dengan 6, di sini menghasilkan 3,14 dan seterusnya ya. Nanti bisa dicari anak-anak di rumah. Nah, selanjutnya, dari beberapa hasil yang telah diukur itu menghasilkan 3,15, kemudian 3,13, kemudian 3,15 lagi, kemudian 3,14. Nah, di sini nanti bisa untuk mencari nilai pi. Nah, dari data kegiatan yang kita lakukan
bahwa di sini ada keliling dibagi diameter. Dari beberapa data di sini bisa diambil rata-rata, yaitu rata-ratanya nilai dari rata-rata yaitu 3,414 atau juga bisa 22/7. Nah, nilai ini disebut konstanta pi. Nah, di sini pi dibaca pi. Nah, kemudian berarti di sini untuk mencari nilai pi berarti keliling dibagi diameter. Keliling dibagi diameter itu untuk mencari nilai pi. Nah, kalau begitu bagaimana dengan keliling? Nah, berarti untuk keliling berarti pi dikali diameter. Ingat ya, tadi diameter itu 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari. Karena jari-jari simbolnya R. Nah, berarti di sini bisa diturunkan lagi. P sama dengan pi dikali R dikali 2. Karena di sini diameternya 2 kali R, atau juga bisa diubah sama dengan 2 kali pi kali R. Nah, ini merupakan rumus dari keliling. Nah, bagaimana anak-anak yang di rumah? Sudah paham ya? Untuk mencari nilai keliling, nah di sini dari hasil kegiatan yang kita lakukan itu menghasilkan rumus keliling sama dengan pi kali R kali 2, atau bisa juga 2 kali pi kali R, ataupun bisa juga keliling sama dengan pi kali D karena diameter. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah paham ya? Nah, kemudian untuk contohnya agar lebih paham, Ustazah akan memberikan contoh. Nah, di sini Ustazah menggambar lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran, kemudian titik pusatnya Ustazah beri titik O. Nah, panjang dari titik O sampai dengan di sini Ustazah beri titik A. Nah, panjangnya yaitu 7 cm. Nah, setelah itu kira-kira dari jari-jari 7 cm berapa kelilingnya? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Karena di sini diketahui jari-jarinya yaitu 7 ya. Berarti menggunakan rumus jari-jari. Kemudian tinggal kita masukkan di sini 7, berarti 2 kali pi-nya tadi kan bisa menggunakan pi itu bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Nah, di sini Ustazah akan menggunakan 22/7. 22/7 kali jari-jarinya 7. Nah, di sini bisa Ustazah sederhanakan karena di sini bentuk perkalian. Di sini bisa dibagi 7 dibagi 7 berarti mendapat 1. Nah, sehingga di sini hasilnya 2 kali 22 dikali 1. Nah, 2 kali 22 yaitu 44. 44 dikali 1 jadi 44 cm. Karena di sini satuannya cm ya, berarti di sini diberi satuan yaitu cm. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mencari keliling suatu lingkaran. Nah, anak-anak yang ada di rumah juga bisa membaca ataupun mencari berbagai soal terkait untuk keliling lingkaran, bisa di buku paket, di LKS ataupun sumber yang lainnya. Gitu ya anak-anak, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan memberikan suatu kegiatan untuk mencari luas. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mencari luas. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui mencari nilai pi, kemudian mencari keliling, selanjutnya kita akan mencari luas lingkaran. Nah, akan tetapi di sini untuk mencari luas lingkaran, kita akan melakukan kegiatan bersama ya. Anak-anak bisa mempersiapkan penggaris dan jangkanya. Untuk yang ada di rumah, jangan lupa mempersiapkan penggaris dan jangka. Nah, penggaris di sini nanti untuk menggaris lingkarannya, kemudian jangka untuk membuat lingkaran. Nah,
di sini Ustazah sudah membuat lingkaran. Kemudian kegiatan yang kita lakukan yaitu yang pertama, membuat lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Nah, kemudian di sini lingkaran dibagi menjadi 12. Lingkarannya dibagi menjadi 12, kemudian sudutnya bisa diperoleh 30 derajat ya. Sudutnya masing-masing bagian itu 30 derajat. Kemudian anak-anak yang ada di rumah bisa untuk mewarnai. Nah, di sini Ustazah menggunakan warna kuning dan hijau. Akan tetapi di sini Ustazah menggantinya dengan mengarsir bagian lingkaran. Jadi diarsirnya semisal anak-anak menggunakan warna, di sini bisa menggunakan warna hijau, kemudian di sini kuning, hijau, kuning dan seterusnya. Nah, di sini Ustazah hanya mengarsir bagiannya. Nah, kemudian setelah itu membagi salah satu juring berwarna hijau menjadi 2 bagian. Nah, semisal di sini anak-anak mewarnai hijau, di sini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menyusunnya. Nah, akan tetapi ini kan tadi kan bisa menggambar di buku gambar ataupun kertas HVS. Nah, setelah itu anak-anak bisa menggunting beberapa bagian ini. Nah, kemudian anak-anak bisa membentuk bagian dari lingkaran ini, bisa menyusunnya seperti ini. Gitu ya. Nah, langkah-langkah ini jangan lupa anak-anak juga diterapkan di rumah ya. Mempersiapkan penggaris, jangka, kemudian kertas HVS ataupun kertas gambar, buku tulis juga bisa. Nah, kemudian disusun seperti ini. Nah, setelah sampai di tahap menyusun bagian-bagian ini, kemudian kita bisa memperoleh. Nah, tadi kan jari-jarinya 10 cm. Nah, kita bisa memperoleh panjang dan lebarnya. Nah, panjangnya di sini kan kita bisa tahu bahwa nilai pi 3,14 dikali 10 cm karena jari-jarinya tadi ini kan jari-jarinya kan tiap bagian ini itu kan jari-jarinya 10 cm. Nah, ini 10 cm, 10 cm sama semua. Kemudian dikalikan 10 cm menjadi yaitu 31,4 cm. Nah, lebarnya karena lebarnya dia jari-jari yaitu 10 cm. Nah, untuk luasnya kita bisa menyimpulkan yaitu luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar karena di sini membentuk persegi panjang. Gitu ya. Nah, setelah itu panjangnya tadi 31,4 cm dikali 10 sama dengan 314 cm kuadrat. Nah, untuk satuan dari satuan luas yaitu di sini ada pangkat 2 atau kuadrat. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa panjangnya tadi kan berarti di sini nilai pi kali r karena ada jari-jarinya. Pi kali r kali r karena kali lebarnya juga jari-jarinya itu. Lebarnya ini r. Nah, kemudian di sini pi kali r kali r atau bisa ditulis pi kali r kuadrat. R kali r kuadrat. Nah, di sini Ustazah menuliskan diganti di sini ya. Luas sama dengan pi kali r kali r, bisa ditulis pi kali r kuadrat. Nah, setelah itu di sini juga bisa ditulis pi kali setengah diameter pangkat 2. Nah, karena ingat tadi kan bahwa r itu setengah kali diameter. Nah, bisa diganti seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa mengoperasikan lagi bahwa di sini setengah pangkat 2 itu 1/4 karena di sini juga bisa setengah. Ketika setengah pangkat 2, ingat pembelajaran di kelas 7 bahwa di sini 1 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, di sini 1/4. Diameter pangkat 2 berarti diameter pangkat 2. Atau
ataupun bisa ditulis yaitu 1/4 kali pi kali diameter pangkat 2. Nah, ini merupakan rumus dari luas lingkaran. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, untuk anak-anak, tugas luring pada pembelajaran hari ini yaitu anak-anak melakukan kegiatan seperti yang diberikan Ustazah di video pembelajaran ini. Kemudian ditulis ataupun dikerjakan di kertas, bisa kertas HVS atau buku gambar, kemudian bisa dibuat semenarik mungkin, kemudian nanti bisa dikirim ke tim Ustazah Alif. Untuk kelas 8A dikirim ke Ustazah Alif, kelas 8A dan kelas 8B ya. Nah, untuk kelas 8C dan kelas 8D bisa dikirim ke WA Ustadz Setia sebagai tugas luring. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Nah, anak-anak, setelah ini Ustazah memberikan soal untuk luas lingkaran. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui untuk mencari nilai pi, kemudian mengetahui untuk mencari rumus keliling, mencari luas lingkaran dari kegiatan-kegiatan. Nah, di sini Ustazah memberikan satu soal yang bertipe mudah. Anak-anak yang ada di rumah bisa mencari soal yang ada di buku paket, LKS ataupun sumber yang lainnya ya. Nah, di sini diketahui suatu lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Nah, ingat jari-jari kan di sini Ustazah menggambarkan lingkaran di mana titik pusatnya O, kemudian di sini titik A. Titik O sampai dengan titik A yaitu jari-jarinya 14 cm. Nah, di sini kita ingat untuk mencari luas yang tadi menggunakan rumus yang tadi. Ketika di sini sudah diketahui jari-jari, nah begitu juga kita bisa menggunakan rumus luas yaitu yang berjari-jari ya di sini karena keterangannya jari-jari. Luasnya yaitu pi kali r kuadrat. Ingat, pi kali r kuadrat. Nah, r kuadrat itu berarti r kali r. Di sini pi-nya bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, Ustazah menggunakan pi 22/7 agar lebih mudah penghitungannya ya. Nah, di sini 22/7, kemudian dimasukkan tadi r-nya 14 kali 14 karena r kuadrat. Kemudian di sini bisa disederhanakan karena ini bentuknya pengoperasian perkalian. 14 dibagi 7 yaitu 2, berarti di sini 22 dikali 2 44, kemudian dikali 14, hasilnya 616 cm kuadrat. Nah, di sini menggunakan satuan cm kuadrat karena di sini mencari luas. Begitu ya anak-anak? Bagaimana? Sudah paham ya? Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Hari ini kita sudah mempelajari untuk mencari nilai pi, kemudian kita juga mencari nilai keliling ataupun menentukan rumus keliling, kemudian menentukan rumus luas lingkaran. Nah, untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk anak-anak kelas 8, tugas luringnya yaitu melakukan kegiatan mencari luas lingkaran seperti yang Ustazah berikan di video pembelajaran hari ini. Nah, untuk pengumpulan tugas yaitu kelas 8A dan 8B ke tim Ustazah Alif, kemudian untuk kelas 8C dan kelas 8D ke WA Ustadz Setia. Nah, untuk identitasnya jangan lupa disertakan ya, nama, nomor kelas beserta tugas luringnya. Nah, anak-anak yang ada di rumah jangan lupa sebentar lagi kita akan melakukan PTS. Nah, anak-anak yang ada di rumah bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, sebelum Ustazah akhiri, apabila Ustazah dalam video pembelajaran hari ini ada salah kata, Ustazah minta maaf. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak untuk menjaga kesehatan, menjaga ibadah, dan jaga iman dan imunnya ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.